Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12 sampai dengan ayat 22. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka, dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem, bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan, supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 sampai dengan ayat 22. Inti dari ayat emas renungan kita adalah keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Bebas di dalam Roh, ditulis oleh Mike Whitmer. Mari kita mulai kisah inspiratif.
Orville dan Wilbur Wright tidak memiliki lisensi pilot. Mereka juga tidak pernah mengenyam bangku kuliah. Mereka adalah montir sepeda yang mempunyai mimpi dan keberanian untuk mencoba terbang. Pada tanggal 17 Desember tahun 1903, mereka bergantian menerbangkan pesawat Wright Flyer mereka dalam 4 penerbangan terpisah. Yang paling lama hanya berlangsung 1 menit, tetapi usaha itu mengubah dunia kita untuk selamanya. Baik Petrus maupun Yohanes tidak mempunyai izin untuk berkhotbah. Keduanya tidak pernah masuk seminari. Mereka adalah nelayan, yang dengan dipenuhi Roh Yesus berani memberitakan kabar baik. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Para tetangga Orville dan Wilbur tidak serta-merta menghargai pencapaian mereka. Surat kabar di tempat mereka tinggal tidak mempercayai cerita mereka. Publik menganggap, sekalipun benar, penerbangan itu terlalu singkat untuk dianggap penting. Setelah keduanya menerbangkan dan menyempurnakan pesawat mereka beberapa tahun lamanya, barulah masyarakat menyadari pencapaian yang telah mereka lakukan. Para pemimpin agama tidak menyukai Petrus dan Yohanes. Mereka memerintahkan kedua rasul itu agar berhenti memberitakan Yesus. Petrus menolak, dengan berkata, "Tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Mungkin Anda sering dipandang sebelah mata. Mungkin juga Anda dicemooh oleh orang lain. Tidak apa-apa. Kalau Anda memiliki Roh Yesus, Anda bebas untuk hidup dengan berani baginya. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, tugas atau orang seperti apa yang membuat Anda merasa tidak mampu. Bagaimana Anda dapat mengandalkan kehadiran Roh Kudus dalam diri Anda untuk menghadapi tantangan itu hari ini? Hal ini patut kamu ketahui. Dalam Kisah Para Rasul, keberanian digambarkan sebagai kualitas orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus. Dalam pasal 4, Petrus digambarkan penuh dengan Roh Kudus, dan sidang para pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat heran dengan keberanian Petrus dan Yohanes. Menanggapi ancaman para pemimpin itu, kedua rasul tadi pergi menemui umat Tuhan dan berdoa kepada Allah, "Berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu." Sebagai jawaban, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Perubahan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Saya pernah membaca sebuah survei yang diadakan di kalangan para penderita penyakit jantung yang sudah menjalani operasi. Seharusnya mereka menjalani pola hidup baru yang lebih sehat, mulai dari gaya hidup, pola makan, olahraga. Namun survei tersebut membuktikan bahwa setelah sekian tahun, hanya 10% saja yang berhasil mengubah pola hidupnya menjadi lebih sehat. Kebanyakan dari pasien tersebut biasanya sulit mengubah pola hidup, lalu menyerah. Mereka kembali pada pola hidup yang lama, dan tentu saja, sebagian besar harus kembali menjalani tindakan operasi. Perubahan memang tidak mudah. Salah satu perubahan tersulit adalah mengubah diri sendiri.
Karena itu kita kerap mendengar ungkapan kepasrahan seseorang yang berkata, "Hanya Tuhan yang bisa mengubahnya." Ungkapan ini menunjukkan bahwa terkadang seseorang bahkan tidak mampu mengubah dirinya sendiri. Murid-murid Yesus pernah memiliki reputasi karakter tidak baik yang melekat pada diri mereka: pengecut, penyangkal, penipu. Tapi apa yang terjadi ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka? Ayat bacaan kita hari ini menggambarkan sebuah perubahan dahsyat dalam kehidupan mereka. Ketika Petrus dan Yohanes harus berhadapan dengan sidang dan orang banyak, mereka dengan berani mempertanggungjawabkan imannya. Perubahan hidup dari seorang penakut menjadi seorang saksi yang begitu berani memberitakan Injil. Perubahan ini adalah kesaksian yang kuat akan karya kuasa Roh Kudus dalam hidup mereka. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk berubah dan memiliki karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Seperti para murid, kita juga adalah manusia yang lemah dan penuh keterbatasan. Dengan upaya kita sendiri, kita tidak akan sanggup. Kita perlu berkomitmen dan terus mengandalkan kuasa Roh Kudus untuk terus membentuk dan mengerjakan perubahan dalam hidup kita. Perubahan ini bagaikan tindakan operasi rohani, di mana Tuhan memberikan kita hati yang baru. Hati yang tidak taat menjadi taat, hati yang keras menjadi lemah lembut, seperti kalimat dalam pujian berikut. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lamalah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Perubahan hidup hanya bisa terjadi jika Tuhan bekerja dan kita menyambut karyanya. Perubahan hidup kita akan menjadi kesaksian iman bagi dunia, di mana mereka melihat kuasa Tuhan nyata bekerja di dalam hidup kita. Marilah kita syukuri perubahan hidup kita sebagai karya Roh Kudus yang kita rayakan kehadirannya dalam peristiwa Pentakosta. Kiranya Tuhan memberkati. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Tuhan Yesus, aku ini milik-Mu. Pakailah aku seturut kehendak-Mu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami.
untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.